Halo bosku, kembali lagi bersama saya channel Lea Tani. Apa kabar? Salam sehat dan berkah rezekinya. Salam sukses dalam berkebun kelapa sawit dimanapun kawan-kawan berada. Tetap bersyukur, tetap semangat. Salam tandan berduri. Baik, di video kali ini saya mau review ya dalam penyisipan kelapa sawit saya, ya, di mana ya di bulan yang lalu ya tanaman kelapa sawit saya ini tumbang ya, roboh karena ya cuaca angin yang kencang, jadi menyebabkan tanaman kelapa sawit saya ini menjadi tumbang ya. Teman-teman bisa lihat ya di sana ya, tumbang ya. Ini kawan-kawannya yang sudah tinggi ya teman-teman ya, seumuran dengan yang tumbang ya teman-teman, maksudnya ya, dimana dalam penyisipan dan perawatan kelapa sawit yang baru ditanam ini ya teman-teman. Ini ya penampakannya ya, ini usianya 9 bulan di media lahan ya teman-teman, masih muda ya teman-teman ya, masih baru ditanam di pohon yang tumbang ini ya teman-teman ya. Ya itu teman-teman, belum saya matikan ya, saya bunuh ya, masih hidup ya. Nah ini ya tumbang kemarin, bulan yang lalu tumbang kena angin yang kencang, akhirnya tumbang. Ini buahnya dulu besar-besar ya teman-teman ya, akhirnya tumbang juga ya karena angin yang kencang, jadi tumbang seperti ini ya teman-teman. Sayang ya, buahnya besar-besar lalu roboh tumbang ya teman-teman ya. Baik teman-teman yang baru menemukan channel Lea Tani, jangan lupa juga ya untuk menekan like, comment, dan subscribe nya untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Kalau sudah, terima kasih banyak. Oke teman-teman ya, kita hari ini ya review ya, perkembangan ya, penyisipan kelapa sawit yang dulu ya tumbang kena angin, saya tanam dengan bibit yang baru teman-teman ya. Di sini saya mau review dan trik ya, rahasia ya, supaya pertumbuhannya cepat subur dan cepat tinggi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, sini sudah lewat sepundak orang dewasa ya teman-teman ya, sudah tinggi, umurnya 9 bulan di media lahan ya, masih muda ya teman-teman. Ini jenis bibit ya, merehat ya teman-teman. Ini jenis bibit merehat ya, buahnya cukup lumayan bagus, jos gandos ya pokoknya teman-teman ya. Inilah bibit kandalan saya ya, buahnya besar-besar ya kawan-kawan ya, kayak yang tumbang itu ya, itu juga bibit merehat teman-teman. Itu dulu besar-besar bibitnya, buahnya teman-teman ya. Jadi saya ganti dengan ini juga ya teman-teman, bibit merehat juga ya, di tempat yang rupa ini teman-teman ya. Jadi yang saya mau reviewkan atau berbagi ya, gimana caranya ya supaya pertumbuhan cepat subur dalam penyisipan kelapa sawit yang tumbang ini ya. Rahasianya biar cepat subur dan cepat besar teman-teman ya. Di sini ya belilah bibit yang atau cari bibit yang bagus ya teman-teman, yang tidak upgear ya. Kalau upgear teman-teman itu bisa mengecewakan kita ke depannya ya teman-teman, karena tidak bagus ya, karena bibit juga tidak layak untuk ditanam. Jadi pilih bibit yang bagus dan asli ya teman-teman, yang berkualitas untuk kedepannya teman-teman ya, bisa untuk menghasilkan baik kita nanti teman-teman ya, buahnya ya. Jadi ini teman-teman ya, jadi buat rahasia atau trik perawatan tanaman penyisipan kelapa sawit ini ya, untuk pengalaman saya pribadi ya dalam berbudidaya kelapa sawit teman-teman ya. Disitu ya saya ya, lakukan pembibitan yang bagus ya teman-teman ya, bukan upgear ya, supaya tidak kecewa nanti ya saya. Jadi yang selanjutnya teman-teman ya, saya lakukan dalam perawatan dalam penyisipan ini teman-teman
ya melakukan perawatan dengan rutin ya, membersihkan gulma-gulma yang di sekitar piringan kelapa sawit ini teman-teman, supaya tidak sabat teman-teman ya, banyak gulma ya. Itu yang terutama ya teman-teman yang harus kita lakukan dengan membersihkan piringan ya, di sekitar bonggol batang kelapa sawit ini teman-teman ya, supaya pada waktu nanti saya untuk memberi pupuk ya benar-benar diserapi dan diserapi dengan baik dan maksimal oleh tanaman kelapa saya ini teman-teman ya. Itu teman-teman tujuan untuk membersihkan piringan kelapa sawit ya teman-teman ya, untuk memberi pupuk nanti bisa diserapi dengan efektif dan baik oleh tanaman kita ini teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ya, yang saya lakukan dalam merawat tanaman dalam penyusupan ini teman-teman ya, memberi pupuk dengan rutin teman-teman ya, tepat waktu, tepat dosis ya, sesuai takaran ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pupuk ya, sebelum menanam teman-teman, yaitu saya kasih pupuk dolomit ya, untuk mengurangi atau menurun pH tanah teman-teman ya, atau mengurangi zat asam pada media lahan ini teman-teman ya. Untuk 3 bulan kemudian lagi teman-teman saya kasih pupuk urea dicampur NPK Mutiara 1616 teman-teman ya. Ini ya teman-teman hasilnya hijau pekat ini ya teman-teman ya. Saya kasih urea non subsidi dicampur NPK Mutiara 1616 ya. Inilah penampakannya teman-teman, cepat besar ya, sudah tinggi orang dewasa ya teman-teman ya, sudah tinggi sepundak orang dewasa ya, sudah lewat sepundak saya ini teman-teman ya, lebih ya teman-teman ya. Saya berdiri ini sudah lebih ya teman-teman dari ujung daunnya teman-teman. Nah, itulah ya, kesuburan tanaman kelapa saya ini yang saya rawat menggunakan pupuk urea dicampur NPK Mutiara 16 ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, jus gandos ya, untuk markotop ya teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, supaya ya penyusupan kelapa sawit teman-teman cepat subur dan cepat besar ya, lakukanlah dengan seperti yang saya lakukan ini teman-teman ya, supaya pertumbuhannya cepat besar dan cepat tinggi seperti ini teman-teman. Jadi sekian dulu video saya kali ini teman-teman ya, perawatan kelapa sawit ya, dalam penyusupan kelapa sawit yang mati teman-teman, yang saya lakukan dengan pembersihan gulma dengan rutin ya, dan pemberian pupuk yang rutin juga teman-teman, tepat waktu tepat dosis. Dan ya di sini saya menggunakan ya, biar tanaman kelapa sawit saya subur dan cepat besar, lakukan pupuk dengan teratur ya teman-teman, dan gunakan pupuk yang mantap seperti punya saya ini, campur dengan pupuk urea sama NPK Mutiara 1616 ya teman. Itu sangat jos hasilnya ya, perkembangan juga cepat ya teman, bisa kalau lihat ya. Nah ini teman-teman ya, itu yang sudah tinggi teman-teman, ini tanaman penyusupan ya teman-teman, masih muda ya, umurnya 9 bulan di media lahan. Jadi sekian dulu teman-teman ya, sekiranya saya minta maaf ya, ada kekurangan atau kelebihan dalam ya, pemaparan saya dalam berbudidaya kelapa sawit. Saya minta maaf ya, karena saya orang manusia bisa juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hutan dan berduri.